Haleluya. Shalom. Selamat pagi semua. Saudara-saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru. Tuhan, kami percaya ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhanlah yang memungkinkan kami ada sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, dengan segala aktivitas kami Bapa, kami mau datang sejenak Tuhan di hadirat-Mu. Kami bersekutu dengan Tuhan lewat doa, lewat firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua agar supaya firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi remah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dan baca dari suratan Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia, saudara-saudara, dengan apa yang ada di dalamnya. Saudara, kalau kita baca judul perikop ini, yaitu dikatakan tentang kasih, ya, perintah yang baru. Perintah yang baru. Saudara, kalau perintah itu berarti sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harus, ya, perintah. Ya, berarti ketika kita tidak melakukan ada konsekuensinya. Ketika kita tidak melakukan berarti ada akibatnya. Dan saya mau katakan mengasihi itu perintah, dan mengasihi itu adalah suatu keputusan. Mengasihi itu adalah suatu keputusan dan adalah satu komitmen yang harus kita ambil. Itu perintah. Seseorang akan mengasihi, saudara-saudara, itu dia akan mengasihi atau tidak, itu tergantung kepada keputusan, tergantung kepada pilihan. Artinya saudara-saudara, kalau kita memilih Tuhan, berarti kita harus membuat keputusan. Kalau kita memilih mengasihi Tuhan, kita harus punya komitmen. Ya, kita harus punya komitmen. Sebab saudara-saudara, firman Allah sudah dengan jelas-jelas dikatakan, ya,
Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Sebaliknya kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, maka saudara-saudara kita tidak akan mungkin mengasihi dunia. Dunia saudara-saudara di sini bukan dunia yang seperti kita tempati, kita tinggali sekarang. Tapi saudara-saudara lebih jelas kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-16. Dunia dalam pengertian, sebab semua yang ada di dalam dunia yang dimaksud tadi yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Jadi dunia yang dimaksud ini adalah kehidupan. Dunia yang dimaksud ini adalah pola. Dunia yang dimaksud ini adalah konsep. Dunia yang dimaksud ini adalah prinsip. Dunia yang dimaksud ini adalah perbuatan. Dunia yang dimaksud ini adalah sikap kita. Ya. Dunia yang dimaksud tadi udah jelas ayat 16, yaitu segala sesuatu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Berarti kalau kita mau mengasihi Allah, mau mengasihi Tuhan, kita harus meninggalkan yang namanya keduniawian, sifat-sifat keduniawian, model-model keduniawian, prinsip-prinsip keduniawian, gaya hidup keduniawian. Kita masih hidup dalam dunia, ya, bukan dunia yang seperti dimaksud ini. Tetapi dunia di sini yaitu pola, gaya, prinsip. Haleluya. Sebab kenapa? Kalau kita mengasihi dunia artinya hidup di dalam keduniawian, pola pikir kita, tutur kata kita, tindakan kita mencerminkan yaitu tadi keinginan daging, keinginan dunia, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Berarti kasih Bapa, kasih Allah tidak ada pada kita. Yesus dengan jelas mengatakan dalam Injil Matius pasal 6. Coba kita baca Injil Matius. Matius pasal 6, ya, ayatnya yang ke-24. Yesus katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, hidup ini harus punya pilihan. Hidup ini harus punya prinsip. Ya, kita harus punya prinsip. Kita harus jelas prinsip kita. Tuhan Yesus katakan tidak mungkin seorang mengabdi sekaligus kepada dua tuan. Kalau dia mengabdi kepada dua tuan, saudara-saudara, ya otomatis salah satu akan menjadi korban. Dia akan lebih cenderung kepada yang satu dan dia akan mengabaikan yang satu. Sebab itu kita harus punya prinsip, kita harus punya gaya, kita harus punya warna yang jelas. Haleluya. Warna anak Tuhan, identitas anak Tuhan harus jelas. Kita tidak boleh abu-abu, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang bunglon. Ya. Kalau hari Minggu ke gereja memuji Tuhan, dengar firman Allah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia hidup dalam keduniawian. Ya, kita tidak bisa demikian. Sebab firman Allah katakan, kalau kita hidup dan mengabdi kepada dua tuan, saudara-saudara otomatis sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita akan lebih setia kepada salah satu. Dan yang satu saudara-saudara kita akan abaikan. Mari saudara-saudara, jangan kita mengasihi dunia. Sudah jelas tadi dikatakan ya di dalam Yohanes
Saudara-saudara, kalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Haleluya. Mengasihi itu adalah pilihan. Mengasihi itu adalah keputusan. Kalau kita memilih mengasihi Allah, kalau kita memilih untuk kerajaan sorga, saudara-saudara, kita harus memiliki komitmen dan harus jelas, ya. Jangan abu-abu, jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Sebab kalau suam-suam kuku itu sama dengan setengah-setengah, tidak serius. Ya, di dalam firman Allah dikatakan, aku akan muntahkan. Oh haleluya. Tentunya kita tidak mau demikian, ya. Kita harus punya komitmen, kita harus punya pendirian, kita harus kokoh. Kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tinggalkan semua unsur-unsur dunia, pola-pola dunia, model-model duniawi, prinsip-prinsip duniawi harus kita buang, kita tinggalkan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau setia, mari kita mau taat, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan kita. Artinya saudara-saudara, dengan sepenuh, ya. Jangan mendua. Sebab Yakobus katakan, orang yang mendua hati, dia seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana dan kemari, alias tidak punya pendirian. Mari, sekali kita menjadi anak Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap menjadi anak Tuhan. Sekali kita mengambil pilihan untuk mengasihi Tuhan, saudara-saudara, apapun yang terjadi, tetaplah kita mengasihi Tuhan. Jangan sekali-kali kita memberikan kesempatan atau melirik model-model prinsip-prinsip keduniawian. Kalau kita memilih itu, kita tidak memiliki kasih Bapa. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, selebih bersungguh-sungguh. Saya percaya ketika dunia ini akan dihancurkan, saudara-saudara, orang-orang yang mengasihi Allah, saudara-saudara, akan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu. Firman Allah mengingatkan kepada kami agar supaya kami memiliki corak, kami memiliki warna, kami memiliki suatu kepastian bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang bersungguh hati, karena kami percaya mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang bersungguh hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba berdoa, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada dan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat dan bergumul, apapun pergumulan mereka, hamba berdoa Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan tolong semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.